Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadu wa la haula wa la quwwata illa bihaulillahi wa quwwatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, fayyambaghi lil alim ayuhassila ma'na haqiqatil insan al-musamma bitiflil ma'ani. Fayyambaghi, maka seyogianya, lil alimi, bagi seorang alim, ayu hasila, agar ia menghasilkan, dia mengusahakan sampai berhasil, makna hakikatil insani, makna hakikat manusia, al-musamma, yang dinamai bitiflil ma'ani, dengan tiflil ma'ani, nama lain dari Ruhil Qudusi. Wa yurabbihi, dan ia mendidiknya, bimulazamati asma'it tauhidi, dengan melazimkan asma tauhid, dengan melazimkan zikir. Wa yukhriju, dan ia keluar, wa yakhruju, dan ia keluar, min alamil jasmaniyati, dari alam jasmani. Hendaklah ia bisa keluar min alamil jasmani, dari alam jasmani, karena itu merupakan belenggu darinya, merupakan belenggu baginya, ila alamir rohaniyati, menuju kepada alam rohani. Karena hakikatnya manusia adalah ruh, bukan jasad, bukan jasmani. Wa iya, bahwasanya alam rohani itu alam sirri, alam sir. Yang mana alam sir atau alam rohani atau alam kejadian manusia itu laisa, tidak ada, fihi, di dalamnya, ghairullahi, selain Allah. Laisa, tidak ada, fihi, di dalamnya, ghairullahi, selain Allah, apa, diyarun, tempat. Di situ tidak ada tempat bagi selain Allah. Di situ hanya ada Dia. Wa huwa, bahwasanya ia, di sini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani digambarkan itu kamitsli sahra'in min nurin. Alam rohani itu seperti seumpama sahra. Sahra itu makna Jawa ora-ora. Sahra kadang diartikan padang pasir, tapi ini bukan pasir. Kamitsli sahrai, seperti seumpama padang-padang, minurin, dari cahaya. Jadi di situ hanya ada cahaya, hamparan cahaya tanpa batas. Wala nihayata, dan tidak ada batas baginya. Di situ tidak ada siapa-siapa, hanya ada Tuhan. Yang ada hanya hamparan cahaya. Wa tiflul ma'ani, dan bahwasanya tiflul ma'ani itu yatiru, ia akan terbang, fiha, di dalamnya. Wa yara, dan ia akan melihat ajaibah, keajaiban-keajaibannya, keajaiban-keajaiban alamir rohani. Wa gharaibiha, dan keanehan-keanehannya. Lakin la yumkinul ikhbar anha. Lah keajaiban-keajaibannya itu seperti apa, keanehan-keanehannya seperti apa, itu yang memang jangankan orang biasa, seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak mungkin memberitakannya. Lakin la yumkinu, akan tetapi tidak memungkinkan apa, al-ikhbaru, memberitakan anha, tentang dia, tentang keajaiban-keajaiban alam rohani.
itu menjadi privasi bagi masing-masing para aulia. Wa iya, bahwasanya iya itu maqamul muwahhidin, merupakan maqam orang-orang yang mengesahkan. Disitulah seseorang itu benar-benar bisa mengesahkan Tuhan. Alladzi fanau, yang mereka telah sirna. Alladzi fanau, yang mereka telah sirna. Min ta'yinihim, dari ta'yin mereka, dari penentuan mereka, fi ainil wahdati, di dalam ainil wahdah. Falaisa, maka tidak ada lahu baginya apa wujudun, wujud fil falaisa lahu wujudun, falaisa lahum fisirri ila ru'yatu jamalillah. Nek nang kitab lawas ngoten niku. Falaisa lahum fisirri illa ru'yatu nuri jamalillah. Iki ngoten niku. Falaisa, maka tidak ada lahum bagi mereka fisirri, di dalam alam sir atau alam rohani, illa ru'yatu nuri jamalillah, kecuali hanya memandang cahaya keindahan Tuhan. Kama la yara, sebagaimana dia tidak dapat melihat. Illa nafsahu, kecuali kama la yara, sebagaimana tidaklah ia dapat melihat. Kama la yara illallahu nafsah, kama la yara illa buniyata nafsi, kecuali dirinya, illa nafsi. Kitab lawas tidak ada takbir bunyah, bangunan awake. Artinya ketika orang itu sudah sampai di situ, dia tidak melihat siapapun kecuali hanya melihat Allah. Sama seperti orang, tapi lagi-lagi gambaran. Karena ketika tidak diberikan gambaran, kan boten pati paham. Sama seperti orang itu berhadapan dengan matahari yang sangat cerah. Ketika pandangan itu fokus kepada matahari, maka yang terlihat siapa? Yang terlihat hanya cahaya. Diri kita sendiri pun tidak kelihatan. Idza dhalla, takbir kitab lawas, fa idzam tala'ati syamsu fihi, ketika memenuhi apa asyamsu, matahari, fihi, di dalamnya. Sepokok ngoten niku. Jadi gambarannya seperti orang berhadapan dengan cahaya matahari. Ketika cahaya matahari itu sangat terang, sangat cerah, maka apa yang terlihat? Dia tidak melihat apa-apa, hanya melihat cahaya, sehingga dirinya pun tidak kelihatan. Fala jarama, maka pasti, maka bisa dipastikan annal insana, sesungguhnya manusia, itulah yaro, tidaklah ia dapat melihat nafsahu, dirinya, bimuqabalati jamalillahi, dengan menghadap keindahan, cahaya keindahan Allah. Li ghalabatil hayrati, karena kronong lindi sifat kebingungan. Li ghalabatil hayrati, karena dominannya rasa kebingungan. Wal mahwiyati, dan terhapus, fi nafsi, di dalam dirinya. Kama qala, sebagaimana berkata siapa Syekh Fariduddin Al-Ataridi rahimahullahu syi'ran, beliau menyampaikan sebuah syair. Itu diskip mohon. Wa kama qala, dan sebagaimana berkata siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam. Tentang masalah ini Nabi Isa juga pernah berkata, niku bukan an tapi lam, layyalijal insanu ila malakutis samawat. Lan huruf amil jazim yang maknanya tidak lan. Layyalijal insan, Nabi Isa berkata layyalijal insan, layyalija, tidak akan masuk,
Siapa al-insanu manusia ila malakutis samawati kepada malakutis samad, malakutis samawat, alam malakut. Hatta yuladu sehingga ia dilahirkan marrotaini 2 kali. Jadi orang itu tidak akan bisa ke alam malakut yang berada di langit sana sehingga dia harus dilahirkan 2 kali. Kama yuladu sebagaimana dilahirkan apa at-tayru seekor burung. Seekor burung dia akan terbang ketika dia sudah dilahirkan 2 kali. 1 kali dilahirkan hanya berupa telur pondok. Karena itu dilahirkan dari induknya. Karena itu pondok. Itu lahir yang pertama. Lahir yang pertama, maka seekor burung itu masih terkurung. Dia harus dilahirkan 1 kali lagi. Nanti ketika sudah menetas. Nah, wis netes baru iso miber. Itu kata Nabiullah Isa alaihissalam. Marata ini 2 kali. Sama manusia juga seperti itu. Pertama dilahirkan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW di alam ruh. Bahkan nek menungso niku iso ping 3 jane hitungane. Tapi kita mari dikatakan 2. Kalau 2 berarti pertama lahir dari kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua dilahirkan dari jasadnya sendiri. Wal muradu yang dikehendaki minhu darinya itu tawalludu tiflil ma'ani, terlahirnya tiflul ma'ani, terlahirnya Roh Kudus ar-ruhani min haqiqati qabiliyatil insani, dari hakikat jasad manusia. Qabiliyah itu jasad. Wa huwa bahwasanya ia itu sirul insani, merupakan rahasia manusia. Jadi seorang manusia tidak akan bisa kembali, karena untuk kembali dia harus terbang. Untuk bisa terbang dia harus dilahirkan 2 kali seperti seekor burung. Pertama dia dilahirkan dari induknya, kemudian dingkremi, baru setelah itu dia akan menetas, berarti dia lahir 2 kali. Manusia juga seperti itu. Pertama lahir dari kanjeng Nabi, tapi kan kemudian dimasukkan ke jasad manusia. Niku padha karo dingkremi. Dia harus lahir 1 kali lagi untuk bisa terbang. Bisa anggap cerita. Awahwa bahwasanya yaitu sirul insani, rahasia manusia, yadharu yang akan terlihat apa wujuduhu, wujudnya. Itu sirul insani yadharu yang akan terlihat apa wujudnya. Wa ulumuhu, niku takbir kitab las. Wa ulumuhu. Lalu ilmunya apa untuk bisa kembali kepada Tuhan, untuk bisa terbang. Ben iso miber iku ilmune apa? Itu minijtima'i ilmi syariati wa ilmil haqiqati, adalah dari perpaduan, dari gabungan ilmu syariat wa ilmil haqiqati, dan ilmu hakikat. Lah ilmunya adalah perpaduan dari ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tetap ilmu syariat itu tidak bisa ditinggalkan. Li'annal walada, karena sesungguhnya anak dianalogikan seperti seorang anak, itu tidak akan terlahir kecuali dengan perpaduan 2 sperma. Ini gambarannya. Itulah yang selalu tidak akan hasil illa min ijtima'in nutfataini, kecuali dari berkumpulnya 2 nutfah, 2 sperma minar rajuli wal mar'ati, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi perpaduan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat itu nanti akan melahirkan tiflul ma'ani, yang akan bisa melahirkan hakikatul insan. Kama qala Allah Ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Sesungguhnya kami khalaqnal insan, telah menciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, yang tercampur, nabtalihi, yang kemudian kami akan mengujinya.
Jadi kami lahirkan manusia dari nutfah yang dicampur 2 nutfah, 2 sperma, yang kemudian nanti akan kami uji mereka. Sama seperti manusia, dia akan terlahir dari 2 nutfah yang kemudian mereka akan diuji. Wa ba'da dhuhuri hadzal makna, dan setelah zahirnya makna ini yahsulu akan tercapai, akan berhasil ketika bisa memadukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, maka akan berhasil al-uhur melewati min buhuril khalqi, dari lautan-lautan makhluk. Bukan cuma satu lautan. Jadi buhur itu kan jamaknya lafaz bahrun. Min buhuril khalqi, dia akan bisa terbang melewati lautan-lautan makhluk. Dari langit ke 1, ke 2, dan seterusnya. Keren ya. Ceritanya keren. Dia akan terus terbang melewati ciptaan-ciptaan Tuhan. Langit 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Ila qu'uril amri, menuju kepada ku'ur niku jamak lafaz qa'run. Qa'run niku makna Jawa teleng. Dadi bagian segara sing paling jero niku jenenge qa'run. Jadi dia akan bisa melewati lautan-lautan makhluk. Dari ciptaan Allah yang satu ke satunya. Terus dia akan melewati sampai menuju ke qu'uril amri, bagian terdalam dari alamul amri. Karena roh seperti tadi sore itu min alamil amri. Alamnya itu alamul amri. Dari menggabungkan 2 ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat, itu akan melahirkan hakikatul insan, yang kemudian dia akan bisa terbang, akan melewati dari lautan makhluk, lautan-lautan makhluk menuju ke bagian terdalam alamil amri. Bal kullul alami, bahkan semua alam, fi jambi alamir ruhi, di sisi alam ruh. Artinya dibandingkan, bahkan semua alam itu kan banyak sekali jumlah alam. Semua alam itu ketika dibanding dengan alam ruh, itu perbandingannya kaqatrati ma'in, seperti setetes air. Jadi alam ruh itu seperti lautan, alam-alam yang lain itu hanya seperti tetesan air. Makanya alam dunia niku ya wis mboten enten apa-apane. Wong dunia niku kali aras padha karo hamparan lautan. Jadi muka bumi berserta langit itu dibanding dengan aras itu kan seperti lautan, kemudian ada satu logam uang. Jadi di tengah padang pasir itu ada satu logam uang. Jadi padang pasir itu gambarannya aras. Bumi ku mikro kaya bunderane dhuwit sitok. Cuwilik banget. Semua alam itu ketika dibanding dengan alamir ruh itu seperti itu. Alam ruh itu alam tanpa batas. Alam-alam lainnya itu kecil sekali, seperti tetesan air, setetes air. Alam ruh itu seperti hamparan lautan. Makanya perjalanan kita itu masih sangat jauh sekali. Waduh banget. Wa ba'da dzalika, dan setelah itulah yufadu, akan dicurahkan. Disitulah, di alam ruh itulah, di alam tanpa batas itulah akan dicurahkan apa al-ulumur rohaniyatu wal laduniyatu, ilmu rohani dan ilmu laduni, ilmu tanpa perantara. Disitulah tempatnya. Bila harfin wala sautin, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamis, fasal yang kelima. Itu fi bayani talqin, fi bayani taubati, di dalam menjelaskan taubat wa talqin dan talqin. I'lam, ketahuilah, annal maratibal madhkurata, sesungguhnya martabat atau tingkatan-tingkatan yang telah disebutkan, itulah tuhsalu, tidak akan dicapai illa bitaubatin nasuhi, kecuali melainkan dengan taubat yang baik, yang benar. Jadi tingkatan yang telah dijelaskan itu harus dimulai dari taubat.
yang benar, wa bitalqini, dan jangan lupa harus talqin. Kayak talqin wis paling ngaji terus lah, sing penting ngaji. Min ahli, dari ahlinya, kama qala Allah taala wa alzamahum kalimatat taqwa, wa alzamahum, dan kami tetapkan mereka kalimat taqwa, pada satu kalimat takwa. Apa yang disebut kalimat takwa? Wa hiya kalimatu la ilaha illallah. Bisyarti akhdhihi, dengan syarat pengambilannya, min qalbin taqiyyin naqiyyin, dari hati yang takwa, naqiyyin, yang bersih, mimma, dari sesuatu, bersih dari apa? Masiwallah, dari segala sesuatu selain Allah. La bikulli kalimatin, tidak dengan setiap kalimat, tidak sembarang kalimat. Tusma'u, yang didengar, min afwahil amati, dari mulut atau lisan, min afwahil amati, dari mulutnya orang-orang awam. Kalau kalimatnya sama, yang dibaca oleh ibu-ibu jamaah Yasin nggih la ilaha illallah, yang dibaca oleh jamaah Yasin bapak-bapak nggih niku kalimatnya, tapi beda pengambilannya, maka beda hasilnya. Wa in kana lafdhu wahidan, meskipun lafadznya satu, sing diwaca karo wong biasa-biasa ya kalimate yo iku, malam Jumat yo iku, jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak wis padha wae sing diwaca, tapi beda pengambilannya, itu beda hasilnya. Lakin fil makna, akan tetapi di dalam makna itu tafawutun, ada selisih, pasti ada selisihnya. Karena kalimat tahlil tadi, kalimatut taqwa tadi, itu merupakan benih. Mungkin benihnya sama-sama namanya benih padi. Kan enek sing mentes, enek sing kopong, enek sing gak pati sehat. Karena itu benih. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati. Lah niku itu yuhyi. Nggih, yuhyi. Pun kula cocok nih. Li'annal qalba, karena sesungguhnya hati itu yuhyi, itu yaji'u. Yuhyi, ia akan hidup, karena hati itu, karena kan kemarin sudah kita sampaikan, untuk menghidupkan hati adalah dengan cara mengulang-ulang kalimat zikir. Di antaranya kalimat tauhid, kalimat taqwa. Yang menjadikan hati itu hidup adalah mengulang-ulang kalimat zikir. Lah hati itu akan hidup dengan kalimat zikir idza akhadha, apabila ia mengambil badrat tauhidi, benih tauhid. Itu biji cinta yang menjadikan kita nanti akan punya rasa cinta kepada Tuhan. Badrat tauhidi, biji tauhid, benih tauhid, min qalbin hayyin, dari hati yang hidup. Jadi hati yang belum begitu hidup, seperti hatinya orang awam seperti kita, itu akan bisa hidup dengan kalimat zikir, asalkan zikir itu diambil dari hatinya orang yang sudah hidup, dari hatinya orang yang hatinya sudah hidup. Nah, kalau kita dapatkan dari hati yang orang sudah mati, yus podo mati nang podo mati ini. Arepe njaluk geni nang gone wong sing ora duwe korek, ora duwe lampu. Yo enek lampune tapi ora urip. Min qalbin hayyin, dari hati yang hidup. Fayakunu, maka ia akan menjadi badran, berupa benih kamilan yang sempurna. Ibarat benih tanaman itu benih yang sempurna. Gak mati separuh. Wa badru ghairil balighi, dan benih yang tidak balik, yang tidak sempurna, yang tidak balik, itulah yang butuh tidak akan tumbuh. Nyebar winih pari, tapi winih pari niku lagi umur piro durung wae dipanen, wis dipanen, durung balik, winihe durung balik, wis dipanen, kok disebarne yo ora dadi. Wak parine ijo-ijo dirit, mari ngono dipepe, disebar maneh. Ya ora tumbuh. Lah yang butuh dia akan tidak akan tumbuh. Walidzalika, dan karena itulah
Anzala, Allah menurunkan kalimat tauhid, kalimat tauhid fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Makanya di Al-Qur'an kalimat tauhid itu juga ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama itu muqaranun disertakan bil qauli dzahiri, dengan ucapan zahir. Jadi ada kalimat tauhid yang hanya sekedar ucapan zahir, itu berpahala. Kalau kita bahas pahala, tentu itu berpahala. Kama qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, kepada mereka orang-orang kafir, supaya mereka itu mengesahkan Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yastakbiruna, mereka menyombongkan diri. Ini bukti bahwasanya kalimat tauhid itu yang pertama hanya berupa ucapan. Fahadha, maka bahwasanya ini itu fi haqqil awam, di dalam haknya orang umum. Rata-rata yang dipaham, yang diucapkan oleh orang awam ya hanya sebatas ucapan. Wathani, yang kedua itu makarunun disertakan bila ilmil haqiqi, dengan ilmu sejati. Kama qala Allah Ta'ala, fa'lam. Lah fa'lam itu kan artinya ketahuilah. Lah yang bisa tahu itu siapa? Kan ruh. Kalau hanya sekedar mengucapkan, meskipun barang mati bisa mengucapkan loh. Contohnya apa? Rekaman. Kalau jenengan itu duwe HP, kalau jenengan ngomong direkam la ilaha illallah, engko diputer iso. Jadi barang mati iso tahlil yoan. Tapi kalau sudah fa'lam, ini sudah urusan roh. Fa'lam, maka ketahuilah, yang bisa menerima perintah untuk mengetahui itu harus sesuatu yang hidup. Kalau hanya sekedar mengucapkan persis, gampang. HP itu lo pinter kon nerone tahlil. Gurune kula jenengan pas tahlil direkam, ala go bali teko omah disetel ya persis. Persis waduh. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya itu la ilaha, tidak ada ilah, illallahu, melainkan Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun, lidzambika, untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua orang mukmin, dari laki-laki dan mukmin perempuan. Fahadat talqin, maka bahwasanya talqin ini itu bisa babi nuzuli hadhil ayati syarifati, dengan sebab turunnya ayat ini. Jadi salah satu tradisi atau istalqin itu dasarnya dari ayat ini. Karena kalimat tauhid di Al-Qur'an itu ada dua macam. Pertama untuk orang awam, yang kedua untuk orang yang memang ingin mendapatkan bimbingan khusus. Li ajril khawasi, untuk orang-orang khusus. Kama qala fi Bustani Syariah, sebagaimana ia mengatakan dalam kitab Bustani Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluman, bahwasanya pertama orang, tamanna, yang ia menginginkan, aqrabat turuqi, sedekat-dekat cara, sedekat-dekat jalan, wa afdaluha, dan seutama-utamanya, wa ashaluha, dan semudah-mudahnya ia, minan nabi, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Aliyun, Sayyidina Ali radhiyallahu an, pertama kali dari kalangan sahabat yang menginginkan cara yang paling praktis, cara yang paling dekat untuk bisa cepat sampai kepada Tuhan, dan sekaligus cara itu paling utama, sekaligus paling mudah. Wah, niki Sayyidina kan yo rada enake dhewe. Jaluk cara sing paling cepet, tapi paling utama, tapi paling gampang. Wis paling gampang, paling utama, paling cedek. Makanya thariqah ini kan jalan pintas. Jadi pertama kali orang yang menginginkan minta jalan pintas kepada Tuhan, sekaligus pintas, cepat, itu merupakan jalan utama dan jalan termudah, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Ali minta dibaiat oleh Kanjeng Nabi, fangtadhara, tidak langsung dibaiat, karena itu merupakan pertama kalinya Kanjeng Nabi diminta untuk membaiat.
mentalkin. Fantazur maka menunggu-nunggu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahya wahyu. Tak mau merahi baiat. Kanjeng Nabi menunggu wahyu. Fanazala maka turun siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril walaqana, dan Jibril itu mentalkin bihadhil kalimati, dengan kalimat ini, salasa marratin, 3 kali. Summa qala, kanjeng Nabi ditalkin oleh malaikat Jibril. Summa qala, kemudian berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, sebagaimana berkata siapa Jibril, malaikat Jibril. Kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu ditirukan oleh kanjeng Nabi, disampaikan kepada kepada Sayyidina Ali. Carane maca zikir itu disampaikan, ditalkinkan. Sumalakana, kemudian mentalkin siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi malaikat Jibril mentalkin kanjeng Nabi, kemudian kanjeng Nabi menirukannya, dibaca 3 kali. Lah maka ditirukan oleh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mentalkin Sayyidina Ali dengan diucapkan kalimat itu 3 kali, kemudian Sayyidina Ali diperintahkan untuk mengikutinya 3 kali. Tsumma jaa, kemudian kanjeng Nabi datang ila ashabi, kepada para sahabatnya. Falaqanahu, maka Rasul itu mentalkin mereka. Makanya talqin itu, tapi laki-laki nggih. Jadi perdebatan para ulama. Makanya ada yang pro thariqah, ada yang penting ngaji, penting ibadah. Bagi orang yang pro thariqah, ya tentu mereka mengatakan ya wajib. Karena apa? Para sahabat zaman itu masa belum tahu kalau la ilaha illallah, otomatis sudah tahu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Toh ternyata pada kenyataannya kanjeng Nabi masih mentalkin para sahabat. Padahal tidak mungkin kalau waktu itu belum tahu tentang kalimat tauhid. Sayyidina Ali juga seperti itu. Tidak mungkin seorang Sayyidina Ali kok masih belum tahu kalau la ilaha illallah. Wes ngerti, tapi tetap ditalkin. Terus seperti tadi, karena biji tauhid itu, kalimat tauhid itu merupakan benih, maka kita harus cari benih yang sehat. Itu pun tidak serta-merta kita langsung selesai tugas kita. Begitu duwe benih sing sehat terus berhasil, ndak. Wis perawatane, carane nandur piye, nek ngopeni piye, mari disebar, tinggal dicucuk pitik, dijarne yo ilang. Mari disebar wis tumbuh, mari ngono dirubung suket, gak dirawat, yo gak dadi. Berarti ndak semudah itu. Semua perlu perawatan, perlu proses. Walaqana bi fanazala Jibril dimana? Falaqanahum jami'an, falaqanahum, maka kanjeng Nabi mentalkin mereka jami'an, semuanya, semua sahabat itu ditalkin. Faqala, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad raja'na. Setelah ditalkin kanjeng Nabi cerita, menyampaikan, qad raja'na, kalian harus tahu kita benar-benar telah kembali minal jihadil asghari, dari perang kecil. Dari perang kecil, kita kan habis pulang dari perang kecil-kecilan. Yang dimaksud perang kecil-kecil golongan perang Uhud, perang Badar. Niku jadikannya Nabi perang kecil. Kita akan terus melanjutkan peperangan. Makanya kalian harus punya senjata. Na'udu, kita akan kembali inal jihadil akbari, menuju kepada perang besar-besaran. Dan itu tidak akan selesai selama kita belum dipanggil. Selama tugas kita di muka bumi belum selesai, perangnya juga tidak akan selesai. Yakni yang maksudkan jihad dan nafsi, perang mengalahkan nafsu. Kama qala alaihi salatu wasalam li ba'di ashabi, kepada sebagian sahabatnya, adu a'daika, aduwika, seperti lah. Adu a'daika, bahwasanya musuhmu yang paling berbahaya. Musuhmu yang paling berbahaya.
Itu nafsuka adalah nafsumu sendiri. Allati baina jambaika yang berada di kedua lambungmu. Artinya dia menyatu dengan kita, dia bersama dengan kita. Fala tahsulu maka tidak akan tercapai. Apa mahabbatullahi, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu hukumnya wajib. Kita kan diwajibkan cinta Rasul, cinta Allah. Lah cinta kepada Allah itu tidak akan tercapai, tidak akan terjadi illa ba'da qahri a'daihi, kecuali setelah mengalahkan musuh-musuhnya fi wujudika, di dalam wujudmu, di dalam wujudmu, minan nafsil ammarati, dari nafsu ammarah, wal lawamati, dan nafsu lawamah, wal mulhamati, dan nafsu mulhamah, wa tutahhiruhu, dan mensucikannya ia, minal akhlaqi dzamimati, dari akhlak-akhlak yang tercela, al bahimiyati, yang seperti hewan. Apa akhlak tercela hewan? Karakter hewan yang asli. Kamahabbati ziyadatil akli, seperti senang menambah urusan makan, nambah porsi, nambah enak. Niku ciri khas hewan ini. Wasyurubi, dan minum, wa naumi, dan tidur, walagwi, dan perbuatan yang tidak ada gunanya, wasabu'iyati, dan sifat kebinatangan, binatang buas, kalau ghadabi, seperti amarah, wasyatmi, dan mengolok-olok, wadharbi, dan mukul, wal qahri, dan memaksa, wasyaitaniyati, dan sifat syaitaniyah, kal kibri, seperti takabur, wal ujubi, ujub, wal hasadi, dan hasud, wal hiqdi, dan dendam, wa ghairi dzalika minal afatil badaniyati wal qalbiyati, dari sifat-sifat dari bahaya-bahayanya badan atau penyakit-penyakit badan, wal qalbiyati, dan penyakit hati. Fa idza tatahhara, maka apabila ia telah suci, minha, darinya, dari akhlak-akhlak yang dzamimah tadi, tatahhara, maka dia akan suci, min asli dzunubi, dari pokoknya dosa, dari sumbernya dosa. Karena sumber dosa itu dari nafsu. Fakana, maka adanya ia itu minal mutatahhirina, dari orang-orang yang mensucikan, wal watawabina, dan orang-orang yang benar-benar bertaubat, bukan hanya tabah tapi tawab. Kama qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang benar-benar taubat dan cinta kepada orang yang benar-benar mensucikan diri, bukan hanya sekedar bersuci. Faman, maka barang siapa taba, yang ia bertaubat, mim mujarradi dzahiri dzunubi, dari hanya zahirnya dosa, orang yang bertaubat dari dosa zahir saja, fa zahiru, maka yang jelas, annahu, sesungguhnya dia, orang itu, itulah yadkhulu, dia tidak termasuk, tahta hadhil ayati, di bawah ayat ini, maka dia belum termasuk orang yang dicintai Tuhan. Karena dia hanya bertaubat, belum benar-benar bertaubat. Lah tab itu taubat, kalau tawab itu benar-benar. Wa ingkana, meskipun adanya ia itu taiban, orang yang taubat, dia sudah bertaubat, tapi taubatnya belum benar-benar. Lakin laisa, akan tapi tidak adanya ia itu bitawabin, orang yang benar-benar bertaubat. Fa innahu, maka sesungguhnya tawab itu lafdzul mubalaghati, lafadz mubalaghah. Jadi kalau taba itu taubat, kalau tawab itu benar-benar bertaubat. Fal muradu, maka yang dikehendaki minhu, darinya itu taubatul khawasi, taubatnya orang khusus. Faqala, maka ia berkata, man, barang siapa ya tubuh, yang ia bertaubat, mim mujarradil dzunubi, dari hanya dosa-dosa al-zahiri, yang zahir, itu kaman, seperti orang yang bertaubat dari hanya dosa zahir saja, itu seperti orang yang ketahu, yang ia memotong, bukan mencabut, memotong, hasyisyaz zara'i, rumput tanaman, rumput yang mengganggu tanaman, min fara'ihi, dari cabang-cabangnya. Dia seperti membersihkan rumput tapi hanya dipotong. Wala yastaghilu, dan ia tidak menyibukkan biqallaihi, dengan mencabutnya. Dia belum mencabutnya, hanya dipotong. Kalau ngesukut mikro diketok-itok, bare malah tambah wakeh pange malahan.
min usulihi dari pokoknya, dari akarnya. Fayambutu maka dia akan tumbuh la mahala secara pasti fanian yang kedua kalinya aktsara mimma kana, lebih banyak lagi yang kedua kalinya. Wong suka diketok imean. Wo ya cukulane tambah wakeh pang-pangamal. Dosa juga seperti itu. Ketika orang itu hanya bertaubat dari dosa zahir, ya dia taubat, tapi cabangnya itu sing gilani. Wis ora tau nglakoni dosa, tapi terus rumangsa apik, kan lebih berbahaya. Dhisik tukang main misalnya, gak tahu sholat, saiki taubat, saiki sholatnya tekun. Berarti dia hanya bertaubat dari zahirnya saja. Biyen orang duwe rumangsa aku iki wong apik. Bareng wis taubat terus duwe rumangsa, aku iki wong apik, aku saiki tobat tenan aku. Aku saiki wis dadi wong apik. Lah iku ora penyakit yang lebih berbahaya. Dhisik ketika ijik tukang main, gak tahu sholat, dia rumangsa wong paling elek ya aku. Iku jane apik iku, cuma saking kan gak sholat. Bareng wis salate tekun, malah duwe rumangsa apik. Ming faraihi dari gimana? Wa mithalu tawab dan bahwasanya seumpama gambaran orang yang taubat minal dzunubi dari dosa-dosa wal akhlaqi dzamimati dan akhlak yang tercela kulliha seluruhnya. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh zahir batinnya itu seperti orang yakla'uhu yang ia mencabut hasyish, mencabutnya min aslihi dari pokoknya, dicabut. Min fala jarama maka pasti annau sesungguhnya iaitulah yang butuh dia tidak akan tumbuh ba'dahu setelahnya illa nadiran kecuali langka. Upama iso tumbuh neh wis langka. Cara tumbuh iku ya rada arang-arang. Fatalkin wallahu